Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu menyapa dengan pantun. Kalau Dang sendiri ngelihat anak-anak zaman sekarang tuh minatnya kepada pantun itu masih kayak dulu kah? Atau sekarang udah mulai pudar sebenarnya? Kalau anak-anak muda sekarang jadi berpatokan dengan pantun, apalagi laki-laki ya. Ya. Laki-laki, anak laki-laki itu sekarang kalau untuk cakep itu katanya nggak mesti harus mewah. Cakep itu nggak mesti harus kulitnya putih, nggak pakaiannya bersih. Cukup dengan jalan-jalan ke Pantai Panjang. Lah, kenapa? Nah, kalau jalan-jalan ke Pantai Panjang itu pasti cakep. Misalnya ada pantun, jalan-jalan ke Pantai Panjang, Cakep. pasti dibilang cakep. Ya. Karena itu bukan kata yang lain. Tapi emang kebanyakan tuh kan orang juga memiliki kriterianya masing-masing. Masih, Ya. ya. Misalnya pengen cowok yang humoris. Humoris, Nah, Dang itu ya. masuknya humoris. Termasuknya humoris, Dang. Kira-kira lah, jadi penilaian kan beda-beda. Ada yang bilang terlalu seram wajahmu bang. Jadi kalau kulihat wajahmu sekarang macam bulan ditudung awan, dia bilang kan gitu. Kalau bulan ditudung awan tuh macam lihat kalau di hutan kayak harimau lapar kan gitu. Alah. Tapi mereka belum tahu hatiku yang sebenarnya. Walaupun Hatiku dia Hello lihat Kitty, enggak. tampang boleh kasar tapi hatiku Romeo, kan romantis gitu kan. Oh iya, Pak Hello Kitty ya, tapi Romeo. Oke, kalau Dang sendiri ngelihat sekarang ini untuk penerapan pantun untuk kedepannya itu apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai Jadi, pelaku seni ya? sebagai dari bingkai pelaku seni itu sendiri, kita akan menduniakan pantun itu dengan cara kita sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa memaksakan pada kelompok kalau berpantun harus AB, kalau berpantun harus A. Tidak mesti seperti itu. Jadi kita akan mulai menerapkan dengan cara pola pikir. Pantun itu kalau seandainya pantunnya resmi atau pantun adat atau pantun yang sifatnya mengarah ke sebuah tujuan, itu harus kita tata dengan bahasa. Jadi kiasannya harus tepat. Misalnya 55 buah delima, masak sebiji di balik daun. Perhatian tuan dan puan kami terima. Semoga bertahun-tahun. Itu karena acara yang agak sedikit resmi. Terus kalau komedi-komedi nggak mungkin gitu tutur bahasanya agak-agak seperti apa, tidak kan? Tidak mesti. Jadi setiap berbahasa. Jadi anak-anak muda sekarang jangan takut untuk melakukan budaya itu sendiri. Kalau tidak kita siapa lagi? Jadi mungkin orang-orang luar yang menerapkan budaya gitu sendiri kan. Jadi yang kita siapkan sekarang, kita kasih pemikiran dengan mereka, seakan-akan pantun itu tidak ada beban. Pantun itu sendiri bukan beban yang harus mereka pikul, tapi itu adalah sebuah karya yang harus mereka mainkan. Keseharian akan menjadi sebuah kebiasaan kan gitu. Tetap mereka harus karya-karya lah. Kejarlah duniamu, kejarlah pendidikanmu, tapi jangan tinggalkan daerah negerimu sendiri. Karena jangan sampai dalam bahasa Melayu adalah kacang lupa akan kulitnya, kerupuk lupa akan kalengnya, tanaman lupa akan pagarnya. Nah, kira-kira gitu. Oke, itu kalau dulu kan ada mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bahasa biasanya Indonesia. ya, yang sering ada pantun-pantunnya. Pantun. Tapi kalau untuk sekarang minat masyarakat sekarang gimana tuh? Untuk Kalau- pantun-pantun yang ada di sekolah ya? Kalau di sekolah-sekolah kita nggak tahu ya sekarang di SD atau SMP, mungkin di bahasa Indonesianya ada pantun, ada pembelajaran. ada Mungkin pantun-pantun, lebih ke globalnya itu adalah sastra ya, sastra. Nah, jadi sastra. Jadi dari sastra itu sendiri tidak berpantun, orang itu akan berbahasa seperti pantun. Misalnya anak gajah di ulu pali, tertikam mati di ujung galah. Aris Bengkulu sungguhlah cantik, apalagi pakai kebaya. Kan kira gitu, berbahasa akan santun dan budaya. Mengangkat negeri itu tidak seperti yang bilang tadi. Nggak mesti dengan uang kamu. Tadi kamu angkatlah negeri itu dengan penamu kalau kamu seorang penulis naskah. Kamu angkat dengan karyamu bila kamu dengan seorang pekerja seni. Jangan takut. Kalau perkara orang menghargai atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting apa yang kamu bisa buat sekarang. Melayu identik dengan musik, identik dengan tatanan bahasa yang tidak dimiliki suku lain. Karena bahasa Melayu itu yang rata-rata harus diawalkan dengan etika dan adab. Iya benar. Ada Jadi etika, ada mungkin, adabnya. ada etika, ya. ada adab. Jadi kalau adab itu sudah di atas rata-rata, maka seluruhnya akan kita nilai baik. Kita lihat orang dari tampilan pertamanya,
udah tangannya dipotong, kakinya cabi-cabi, rambutnya gondrong. Walaupun mereka orang baik, tapi etikanya kita akan tetap lihat ini agak miring sedikit. Tapi orang jahat dibungkus dengan jadi kemasan itu tetap harus di atas rata-rata. Jadi kemasan kalau di negeri Melayu kita, anak-anak muda sekarang berpakaian busana muslim, berpakaian busana Melayu, ditongkrongkan pada tempat yang tepat, dan mereka akan mendapat sebuah penghargaan yang tidak akan mereka dapatkan di tempat lain. Benar sekali ya. Tapi kalau untuk Dang sendiri belajar juga nggak sih macam-macam pantun? Misalnya pantun tuh ada jenis banyak. Nah, jadi ada pantun tuh macam-macam. Ada pantun kasih sayang, ada pantun jenaka, ada pantun adat, ada pantun agama. Kira-kira seperti itu. Banyaklah kisah tentang pantun. Misalnya dari salah satu pantun itu akan digunakan pada tempatnya, kan gitu. Kalau misalnya pantun adat, tanam kelapu di Pulau Bukum, baru semeterlah berbuah. Sama kami kalau adat bersendi syarat dan itu bertentangan dengan hukum, adat bersendi dengan kita pula. Nah, kira-kira gitu. Jadi tidak mungkin pantun adat itu kita masukkan dalam pada pantun komedi gitu. Agak aneh, kayaknya nggak nyambung. Berderai gitu deh, Bay. Tapi emang sekarang tuh di ada pernikahan pun kayaknya pantun tuh udah jadi tradisi ya. Jadi tradisi. MC-nya itulah yang MC sekarang setiap memulai sebuah acara pasti mereka dengan pantun. Wih, sepertinya senang. Kayak kalau pantun-pantun yang sering dipakai MC sekarang saya dengar bukan kolam sembarang kolam, kolam tempat mencuci keris betua. Salam kami bukan sembarang salam, salam kami pembuka pintu berkah. Wah, luar biasa. Tapi sekarang tuh kalau misalnya belajar pantun tuh susah nggak sih? Tidak susah. Jadi belajar pantun itu yang pertama harus kita tahu tujuan akhir daripada kata pantun. Kita ingin memuji kah? Kalau ingin memuji, misalnya kita ingin memuji, kita harus cari kata pujian di akhir. Kamu sungguh cantik, berbaju merah sungguhlah menarik, kan kira gitu. Itu dulu yang kita cari. Isinya dulu. Kalau sampirannya telah apa yang kita tengok dijadikan ujungnya sama, tidak apa-apa. Tidak ada aturan yang menetapkan bahwa sampiran itu harus berbahasa kiasan. Tidak menarik. Tidak seperti itu. Jadi bahasanya itu apa yang kena di ujung, itulah yang akan menjadi isi. Jadi kita cari isinya dulu. Misalnya kita ndak naik angkot atau kita ndak belanja lah macam ibu-ibu. Belanja sayur misalnya. Belanja sayur. Mikir loh. Misalnya ibu kok nak beli sayur. Sayur yang ndak ibu beli kok ndak menggunakan pantun misalnya. Paling lemak makan serau di pinggir bukit. Kalau ndak tahu iko kok berapa rego, kalau bisa murah lah dikit. Kira-kira gitu. Menawar gitu kan. Jangan mahalnya, tapi itu akan menjadi sebuah candaan, menghilangkan kekakuan kalau bahasa Indonesia ya. Iya, sama kayak MC ya, itu menghilangkan kekakuan di kekakuan awal. Ya. Jadi kalau MC sudah mengulaikan pantun, otomatis ketegangan itu akan hilang dengan sendirinya. Secara tidak langsung, siapa yang tidak akan gemetar? Tapi itu tadi balik-balik kita cerita tentang kemampuan orang itu bagaimana membuat sebuah cara pandangan orang lain menjadi sebuah tontonan yang menarik. Kita kan jadi tontonan kayak stand up komedi lah kira-kira kan. Jadi harus bisa bawa suasana dengan pantun salah dengan satunya. Pantun. Jangan takut. Berpantunlah Anda. Jadi kita ke pantun itu menjadi yang tegang menjadi suasananya agak kendor dikit. Jadi nanti ketika pembawa acara itu sudah menyampaikan dengan pantun, orang-orang yang akan sambutan juga pasti memikirkan tentang sebuah pantun. Jadi tidak fokus kayak gitu lagi, nak mikir lah pantun nambah pula. Iya. Akhirnya seterusnya kata sambutan pakai pantun juga. Pakai pantun juga. Pakai pantun juga. Tapi sekarang tuh kan kalau misalnya orang buat pantun kayaknya udah bisa semua ya. Yang penting di bagian akhirnya sama ya. Gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang kayak nyampaikan pantun tuh nggak ada pesannya. Nah, itu kadang-kadang pantun yang dadak-dadakan tuh sebenarnya ada semacam pantun yang dibikin cuma untuk canda-candaan. Kadang tuh kan bahasanya kurang sopan. Gitu. Itu kadang-kadang itu tidak apa-apa lah mereka pakai. Cuman itu nanti akan menjadi kebiasaan mereka dengan berpantunnya. Tapi kalau dengan bahasanya mereka harus tepatkan dengan apa yang mereka akan katakan. Jangan salah-salah juga. Tidak lemak juga kan dengarnya kan. Iya, akhirnya disalahgunakan. Jadi kalau pantun agama memang kita bercorok tentang keagamaan. Misalnya anak ayam turun 10. Mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Banyak sekali pesan dari pantun ternyata yang bisa kita dapatkan. Oke pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.